Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi dengan kami channel SHD Saring Surabaya. Alhamdulillah para pemirsa ya, pada kesempatan kali ini, ini kameranya ini gimana ini pemirsa ya? Baik para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah segala puji kita haturkan hadiran Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa SHD Sarung Surabaya sedang berbahagia. Alhamdulillah ya. Baik para pemirsa ya, yang antum lihat ini adalah salah satu sarung yang kena tipu kemarin. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah balik. Ya ini 98% sudah balik. Alhamdulillah. Baru bagaimana ceritanya Ustadz? Nah ini baru sekarang kita cerita. Baik para pemirsa, ceritanya bagaimana? Ini kronologi kok bisa ketemu, kok bisa balik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Budi sebagai petugas dari kepolisian dan teman-temannya yang telah membantu kami untuk mencari sarung kami yang hilang, kena tipu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Bagaimana kronologinya? Begini, kemarin pas hari Kamis, kami ditelepon pagi oleh istri saya, ditelepon oleh pihak polisi, disuruh, ibu ini bagaimana katanya, ini mau dicabut atau bagaimana? Kalau ibu nanti gak dicabut, ini nanti bisa nyampe ke Polres, ya masih bisa nanti harus ada saksi. Kan saya bilang dulu ketika, kalau apa? Oh iya, sampean kalau ngomong cocok sekarepan di. Begini, apa sih fantasi boleh lupa kan? Apa ya tadi ya? Yang sampean tuh mutus di tengah aja. Intinya begini menurut saya, bahwa kemarin di pagi hari istri saya itu dapat telepon dari pihak berwajib kepolisian di Riau, dan disuruh untuk bagaimana keinginannya ibu, apakah mau cabut atau enggak gitu. Padahal kami bilang ketika di perlaporan bahwa kalau barangnya balik Pak, saya cabut, bilang gitu. Perjanjiannya saya begitu di awal, yang penting barang saya balik, saya cabut laporan saya. Akhirnya pas kemarin itu dibilang ke istri saya bahwa barangnya sudah ketemu Bu, di foto dikirim ke istri saya foto-fotonya bahwa sarungnya memang ada yang ini. Ya ini kan tadi pagi kami ambil. Terus setelah itu pemirsa saya, karena kemarin pas di sini ada Maulid Nabi, Kamis malam Jumat di sini di Sarung ada Maulid Nabi, saya bilang saya bisanya jam 8 malam ke atas. Pihak polisinya bilang, iya gak apa-apa Ustadz, gak apa-apa Pak katanya, karena keluarga siapa namanya keluarga tersangka itu mau ke polsek, mau dipertemukan gitu misalnya. Ya akhirnya saya bilang bisanya jam 9 malam ke atas. Nah, akhirnya tadi malam saya berangkat menuju ke polisi di Riau, kantor polisi, dan berbincang-bincang. Saya ketika ingat kejadian penipuan itu masih rodok mangkal, marah. Ya, kemudian setelah itu kami bincang-bincang di dalam dengan pihak berwajib polisi, bagaimana ini sarungnya 98% kembali, alhamdulillah. Yang nggak ada itu pemirsa ya, BHS Gold 1, BHS
Cosmo Gold 1, bias Cosmo Silver 1 hilang, 1 biji. Kemudian Wadimor yang harga murah 1 biji, 3 tok. Wes, saya kalau ingat kejadian itu kan orang mangkel misalnya. Saya bilang pasrah ke istri saya, monggo dek, gimana menurut sampean kalau mau dicabut monggo. Wes, akhirnya setelah itu istri saya hanya iya dicabut. Kemudian pihak polisi bilang ini ada permintaan dari pihak keluarga agar video yang viral di TikTok, di media-media yang lain itu agar dihapus. Nah, baru saya pada waktu itu mikir misalnya, kalau dihapus, saya bilang kalau mau dihapus, barang kami 3 biji itu harus balik. Harus balik. Bilang gitu saya misalnya. Kalau nggak balik, nggak mungkin saya hapus. Kalau di sini saya cabut memang laporan saya, nggak saya lanjutkan. Yang penting barang kami balik. Kemudian setelah itu polisinya bilang ke keluarga, tapi nggak dihadapkan langsung pemirsa saya, karena ya mungkin takut saya kan rodok marah pemirsa saya, mangkel gimana itu, pengen ngantem, pengen pok tapok, pengen tarce ya ya. Ya akhirnya ketika polisi bilang bahwa si pelaku, keluarga si pelaku itu perempuan, istrinya dan anaknya masih kecil misalnya, mungkin umur 3 tahun atau 4 tahunan lah anaknya itu. Gak tega saya sebenarnya ya kalau lihat anaknya, ya Allah. Baru saya itu rodok turun. Kemudian pihak polisi bilang, gimana kalau barang yang gak ada itu, 3 biji BHS itu dan Wadimornya itu diganti dengan uang. Saya bilang, itu pasti penipuan namanya Pak. Gak bisa, harus barang. Pokoknya sarung saya harus balik, yang 3 biji itu. Bilang gitu saya. Akhirnya karena Pak polisinya mungkin menceritakan kondisi keluarga si pelaku, yang perempuan itu nangis-nangis, saya lihat itu nangis-nangis sama saya. Ya akhirnya saya juga dulu juga, ya Pak, gak apa-apa. Kembalikan, ganti uang gak apa-apa. Nah, dengan syarat semua video penipuan yang telah tersebar di Pasar Drerejo yang kelihatan foto dan orangnya itu tolong dihapus di semua bermacam media. Itu perjanjiannya, di surat perjanjiannya itu. Kemudian apalagi ya, sudah minta maaf, ada berapa poin, 5 poin mungkin yang saya baca itu. Intinya yang saya ambil inti itu, yang saya ambil semua barang dikembalikan, kemudian video yang tersebar itu tolong dihapus di bermacam media itu. Ya akhirnya ya itu misalnya kejadiannya, dan belum saya hapus, nanti insya Allah setelah ini kami hapus, baik yang ada di YouTube, ada di TikTok dan lain sebagainya. Ya, itu ceritanya pemirsa saya. Kemudian ini alhamdulillah pemirsa saya, alhamdulillah memang ketika kami laporan ke polisi itu bilang begini, awal-awal dulu ya mungkin 10 hari sebelum ini, karena pas hari Jumat seperti ini, 2 mingguan berarti, bilang doa aja Pak, semoga barangnya bisa kembali, karena kejadiannya tertangkapnya hari Kamis dan barang Bapak tertipu di Rabu malam Kamis, kemungkinan besar kembali gitu. Nah itu saya rodok tenang pemirsa. Dan pada waktu itu ya mungkin ini doanya para follower, para subscriber, terima kasih doanya ya. Saya doa juga, ya doa banyak ya. Kapan sampean doa, Dek? Enggak ngerti. Kalau doa itu yang keras, nangis kepada Allah. Ya, jangan doa. Emang saya harus tahu kalau sampean nangis. Nah, itu pemirsa saya. Dan terutama ibu saya, pemirsa saya, mertua saya itu lagi. Kejadian kehilangan itu, mertua saya itu bisa tahu setelah kurang lebih berapa hari itu. Iya, kejadiannya Rabu malam Kamis, pas tahunya mertua saya itu hari Sabtunya. Setelah banyak orang yang tahu. Tahunya itu karena dari media juga.
dari adik ipar saya itu mungkin ketahuan di media, akhirnya dikasih tahu. Tapi kami nggak ngaku, kasihan. Ini yang saya pikir mertua bagi saya, karena mertua itu kasihan, takut stres. Hajar bos. Kemudian yang kedua, orang tua saya bagi saya. Ibu saya sendiri di Madura itu, ya Allah, sampai nggak bisa tidur. Padahal saya tidur ya nggak nyenyak karena ketika ketipu itu ibu saya nggak bisa tidur, doa, dan doa ibu saya itu mengalahkan doa saya. Apa yang didoakan ibu Bini? Ibu saya itu bilang, ya Allah, semoga yang mencuri barang sarungnya anak saya, ya Allah, dijadikan orang yang soleh, anak yang berubah, dapat hidayah. Semoga dengan mencurinya itu uangnya digunakan untuk untuk ibadah gitu mirsa. Itu doa ibu saya. Ini doanya orang hebat ini mirsa, yang mencuri didoakan. Suruh ikhlaskan mirsa. Saya bilang saya nggak mungkin ikhlas sampai akhirat tetap saya tagih, bilang gitu ibu saya. Ini ceritanya itu mirsa saya. Pokoknya mungkin ya memang semuanya ya takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi usaha kita adalah dengan berdoa, istighfar, doa kehilangan dibaca semua. Doa orang tua, doa guru, doa teman-teman, itu doa semua. Ya. Yang ya pokoknya lah, ini barokahnya doa, barokahnya pertolongan, barokahnya bantuan-bantuan, solusi dari bermacam-macam teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di TikTok dan lain sebagainya, media-media yang lain, saudara-saudara dan lain sebagainya. Intinya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mendoakan, membantu kami, mensupport kami agar agar menjadi orang yang soleh, orang yang sabar, orang yang ikhlas katanya mirsa saya. Memang ikhlas itu sulit mirsa saya. Ya, oleh karena itu belajar zuhud mirsa saya. Zuhud itu adalah menghilangkan dunia di hati walaupun itu ada di tangan. Ya, semoga kita semuanya termasuk orang yang zuhud. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja saya cerita tentang barang kami bisa balik. Terima kasih. Semoga rezeki antum barokah, umur antum barokah, dan semoga semuanya selamat dari penipuan, selamat dari pencurian. Amin ya rabbal alamin. Hidayah shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.